Kembali lagi di channel Ideasi untuk teman-teman freelancer maupun pemilik bisnis biar bisa lebih cuan lagi nih di sosial media maupun di bidang kreatif. Hari ini kita mau bahas tentang 4 prospek karir menjanjikan untuk content writer. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng biar dapat konten-konten seperti ini terus di inbox teman-teman. Nah, ada 4 nih sebenarnya prospek menjanjikan dari seorang content writer. Dan content writer ini sebenarnya baru populer belum lama juga ya. Karena dulu mungkin penulis itu identik dengan penulis buku atau nulis blog. Tapi sekarang itu menulis itu menjadi sesuatu yang cukup berharga dan penting. Karena menulis bukan cuma kemampuan ngetik atau menulisnya, tapi pemikiran di belakang menulisnya juga. Jadi untuk teman-teman yang di sastra atau di yang berhubungan dengan penulisan, jangan berkecil hati. Justru teman-teman ini sangat dibutuhkan sekali di tahun 2022 ini. Nah, ada 4 dan menurut saya nih yang keempat nih paling penting nih. Makanya dan kayaknya sih ini juga pendapatannya juga lumayan ya yang prospek keempat ini. Jadi nonton sampai habis ya guys. Oke, yang pertama yaitu teman-teman bisa menjadi seorang technical writer. Nah, technical writer ini seperti namanya, technical. Jadi teman-teman menulis spesifikasi teknis dari sesuatu gitu ya. Kayak misalnya ketika teman-teman bikin spek komputer, biasanya sih review-review ya, kayak yang nulis-nulis tentang spesifikasi, tech review gitu ya. Teman-teman harus punya kemampuan teknikal untuk mengerti seluk-beluk tentang gadget yang teman-teman review. Dan ini sangat banyak banget kebutuhannya. Karena technical review ini bisa membantu brand juga dalam membuat tulisan yang ramah terhadap pembaca gitu. Soalnya kalau brand itu kan istilahnya manufaktur ya, membuat sesuatu itu kan pabrik ya. Orang pabrik itu kan biasa nulis spesifikasi itu dengan kata-kata atau bahasa-bahasa dewa lah istilahnya ya, yang kita kurang ngerti. Nah, tugas technical writer ini membuat kontennya itu mudah di-digest atau dikonsumsi oleh orang-orang biasa. Jadi mereka juga tertarik buat membeli produknya karena bahasanya mereka mengerti. Nah, technical writer ini sangat penting di zaman sekarang ini, di mana ya banyak banget ya gadget baru keluar. Dan kayaknya setiap tahun, bahkan setiap kuartal ya, 3 bulan sekali mungkin ada update dari gadget. Entah itu handphone, kamera, atau lain-lain. Itu selalu ada update setiap 3 bulan mungkin ya. Jadi, technical writer ini sangat dibutuhkan guys. Yang berikutnya adalah social media content writer. Jadi teman-teman yang punya sosial media itu nggak langsung tiba-tiba ada kontennya guys. Harus ditulis dulu dan dibikin plan-nya. Nah, makanya itu butuh banyak ide kan. Dan itu siapa yang ngeluarin ide? Biasanya itu adalah content writer. Ya brainstorming sih memang dengan tim, tapi tetap pada akhirnya si content writer ini akan menulis untuk entah itu syuting atau bikin desain dari kontennya. Tentunya yang seperti di video sebelumnya mungkin teman-teman udah nonton bahwa sosial media itu menjadi penting, terutama di tahun 2022 ini, karena semua brand pasti akan ke sosial media untuk bikin konten. Berarti semakin banyak kebutuhan akan content writer. Nah, apakah teman-teman sudah mempelajari nih bagaimana menjadi content writer yang baik gitu ya? Bagaimana membuat konten yang ditonton orang atau dikonsumsi orang, tidak di-skip aja. Jadi teman-teman perlu banget belajar tentang menulis konten. Dan ini sangat menjanjikan ya, karena teman-teman pasti tidak akan kesulitan mencari pekerjaan karena dibutuhkan banget sosial media writer ini. Jadi teman-teman selain konsumsi sosial media, mulailah belajar untuk nulis-nulis konten, bikin konten plan, supaya teman-teman bisa, kalau misalnya mau ya, menjadi sosial media writer. Nah, yang ketiga ini sebenarnya udah dari dulu ada. Cuman memang kita bilangnya ini sesuatu karir yang timeless. Artinya pasti akan selalu dibutuhkan. Kenapa? Karena yang kita maksud ini adalah SEO specialist.
Nah, SEO itu kan singkatan dari Search Engine Optimization. Search engine itu menurut gua pribadi sampai kapanpun tidak akan pernah hilang ya, atau obsolete, atau nggak bakal dipakai lagi. Semua orang pasti akan mencari sesuatu di internet. Nah, makanya search engine ini menjadi penting ketika kita ngerti bagaimana caranya supaya konten kita ini muncul ketika orang searching. Bahkan di halaman pertama, page one Google lah istilahnya, kalau orang SEO bilangnya ya. Gimana caranya supaya page one Google? Berarti teman-teman, selain ngerti cara menulis yang menarik, teman-teman juga harus cari tahu cara untuk membuat konten yang teman-teman tulis ini muncul di halaman pertama Google. Berarti teman-teman harus mengerti juga bagaimana Google menentukan skor dari sebuah konten atau sebuah halaman web sehingga dia bisa muncul di halaman pertama. Nah, ini butuh skill, dan juga teman-teman harus banyak ngetes bagaimana konten itu bisa improve ya, lebih baik lagi performanya ketika di search orang, dia halamannya makin mendekati page one. Nah, ini butuh selain skill menulis, teman-teman juga harus latihan dan sering ngetes. Makanya jadi kalau sekarang nih teman-teman misalnya lagi bikin konten ya, mulai mikir keyword-keyword apa gitu yang bisa meningkatkan kemampuan dari konten teman-teman ini untuk bisa ada di halaman pertama dari Google. Nah, yang keempat nih, yang terakhir nih, yang menurut gue penting sekali dan ini akan terus dipakai sepanjang masa, yaitu adalah copywriter. Nah, copywriter ini bukan sekedar nulis ya guys, tapi dia itu bisa membuat orang take action dari tulisannya. Ini merupakan skill yang sangat powerful. Kenapa? Karena dia selain bisa nulis sesuatu yang menarik, tapi juga membuat orang tergerak untuk melakukan sesuatu. Baik itu membeli barang, melakukan sesuatu, menandatanganin petisi. Copywriter ini sangat penting. Makanya nggak heran sih kalau memang di agensi itu banyak sekali copywriter yang gajinya itu double digit. Karena memang se-powerful itu seorang copywriter kalau dia ngerti bagaimana psikologi manusia. Nah, teman-teman perlu belajarin human behavior, terus juga social study. Jadi teman-teman belajarin budaya juga. Kenapa sih yang kayak gini laku gitu di masyarakat? Karena teman-teman pasti juga akan belajarin tentang market. Market itu adalah pasar dari produk atau jasa yang teman-teman bikinkan writing-nya, penulisannya. Dan tentunya ini butuh pengalaman ya, karena sering ngetes yang mana yang laku, yang mana yang enggak. Itu hanya bisa di-achieve bukan hanya belajar di kuliah atau lihat-lihat workshop, seminar, konten YouTube, tapi teman-teman juga harus sering praktek. Dan kalau teman-teman mau konten-konten yang seperti itu tuh di Ideasi ini banyak sekali konten-konten seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tetap terus masuk di inbox teman-teman. Jadi teman-teman nggak pernah miss kalau misalnya ada konten tentang bagaimana membuat copywriting yang bagus. Nah, itu tadi keempat prospek karir nih untuk content writer yang menjanjikan nih di tahun 2022. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, like dan juga komen. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat konten-konten seperti ini. Dan juga teman-teman selalu ya, kalau Ideasi itu kan kita ada namanya hashtag Halo Ideasi. Terutama buat teman-teman nih pasti punya nih pertanyaan dan pengen belajar juga nih. Jadi teman-teman pakai hashtag Ideasi ini bisa komen di YouTube atau DM Instagram, komen di Instagram. Lalu disertai pertanyaan teman-teman, nanti admin kita akan jawab, bahkan dibikinin video juga kalau memang menarik ya. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.